Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering ya teman-teman dengar tentang kolesterol tinggi ya, ini bahaya untuk kesehatan. Nah, gimana kalau kita bahas kolesterol rendah? Nah, berarti kalau seandainya kolesterol rendah, dok, bagus dong ya untuk kesehatan kita. Karena kalau tinggi kan nggak bagus. Kalau rendah, ini bagus. Nah, ini ya kita bahas. Kolesterol ya dikenal dengan lemak darah, ya zat lemak. Nah, jadi kolesterol ini memang dihasilkan oleh hati kita dan juga bisa didapatkan dari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Nah, teman-teman, misalkan kolesterol teman-teman tinggi, ya tentu ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Nah, tubuh kita, karena kolesterol ini diproduksi oleh tubuh kita, ya tentu ada manfaatnya ya. Nah, kalau untuk lengkapnya ada dibahas di video ya tentang kolesterol. Nah, teman-teman ya, kolesterol ini bisa bermanfaat ya untuk melindungi sel, kemudian membentuk hormon ya. Jadi banyak sekali lah manfaat dari kolesterol. Nah, teman-teman ya, kolesterol ini ada dua ya. HDL atau high density lipoprotein dikenal dengan lemak baik, kolesterol baik. Kemudian LDL ya, low density lipoprotein atau dikenal dengan lemak jahat, kolesterol jahat. Nah, karena sifatnya ini bisa menyumbat ataupun bisa membuat pembuluh darah menjadi kecil ataupun mengecil, menyempit ya, makanya disebut dengan lemak jahat. Nah, kalau seandainya nyempitnya di jantung ya bisa mengalami serangan jantung, sakit jantung ya, jantung koroner. Kalau seandainya di otak ya beresiko mengalami penyakit stroke ya ataupun penyempitan pembuluh darah di otak ya. Otaknya jadi iskemik ataupun jadi mati karena ada penyumbatan di situ. Nah, kemudian HDL tadi, kenapa dibilang dia kolesterol baik? Ya memang HDL ini ya dia berfungsi ya untuk mengangkut LDL ya di pembuluh darah ya, kemudian dibawa ke hati, kemudian untuk dikeluarkan ke luar tubuh ya ataupun dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, makanya disebut dengan lemak baik karena dia memang fungsinya sangat baik sekali. Nah, kemudian teman-teman penting ya, kalau seandainya LDL rendah, kemudian HDL tinggi, ya ini bagus untuk kesehatan tubuh kita. Tapi kalau seandainya LDL-nya tinggi, kemudian HDL-nya rendah, ya ini bisa menimbulkan masalah kesehatan di tubuh kita. Nah, kemudian kalau dua-duanya rendah gimana? Ya tentu ini juga bisa menimbulkan masalah untuk kesehatan. Nah, kolesterol total itu dianggap sangat rendah kalau jumlahnya kurang dari 120 ya miligram per desiliter. Nah, kemudian LDL ini kalau seandainya kondisinya itu tidak lebih dari 40 miligram per desiliter, itu juga dibilang rendah. Nah, apa akibatnya kalau seandainya kolesterol terlalu rendah? Nah, ini bisa menimbulkan efek ya ketika kolesterol terlalu rendah. Ya, ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut ya, tapi ada studi yang mengatakan kalau seandainya kolesterol terlalu rendah, ini bisa meningkatkan resiko kanker. Nah, kemudian juga pada studi tersebut mengatakan ya, pasien yang menderita kanker, nah itu memiliki kadar LDL jauh di bawah normal. Nah, padahal pasien itu nggak mengkonsumsi obat-obatan penurun kolesterol ya. Nah, jadi ya walaupun begitu, ya penelitian ini ya perlu penelitian lebih lanjut, intinya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya ada studi lain yang mengatakan kalau seandainya orang-orang yang kolesterolnya rendah itu juga cenderung rentan mengalami gangguan kecemasan, ya depresi, istilahnya gangguan mood, gangguan mental. Nah, karena ada hubungan ya antara kolesterol dalam produksi hormon dan vitamin D. Vitamin D ini membantu meningkatkan hormon yang fungsinya bermanfaat untuk mencegah gejala depresi. Nah, makanya kalau seandainya kekurangan vitamin D, ya ada pengaruhnya ataupun ada efek negatifnya untuk kesehatan mental kita. Kemudian untuk ibu hamil, nah kalau kadar kolesterol jauh di bawah normal, nah ini meningkatkan resiko bayinya lahir prematur, ya ataupun bayinya lahir dengan berat badan rendah. Nah, jadi teman-teman memang kolesterol tinggi nggak bagus, kolesterol rendah juga nggak bagus. Apa saja tanda-tanda kolesterol rendah? Nah, sering orang-orang ya yang memiliki kondisi kolesterol rendah ini nggak mengalami gejala. Ada juga yang muncul gejala. Ya misalkan ya perubahan suasana hati, perubahan pola makan, ya pola tidur, ya sering mengalami kebingungan, sering gugup, ya kesulitan saat mengambil keputusan, ya agitasi.
kemudian sering merasa jengkel, ya, gelisah. Nah, jadi memang ada tanda-tanda itu, bisa juga tidak. Nah, kemudian apa dok penyebab ya orang mengalami kolesterol rendah? Nah, jadi penyebabnya ataupun faktor resikonya ya ini bisa genetik ya ataupun riwayat dari keluarga ya, turunan. Nah, kemudian malnutrisi, kemudian hipertiroid, ya, kemudian penyakit infeksi, ya ini penyakit infeksi tertentu ya, kemudian juga penyakit kanker tertentu. Nah, untuk diagnosa dan pengobatan kolesterol rendah, ya itu memang tentu harus diketahui dulu ya, kolesterol rendahnya karena apa, penyebabnya, kemudian kadarnya berapa, ya tentu itu harus dilakukan pemeriksaan, dicek ya, dicek kadar kolesterolnya. Jadi dicek HDL-nya, LDL-nya, kemudian trigliseridnya, ya baru nanti tahu ya kolesterol totalnya berapa. Nah, saat pengambilan sampel, misalkan teman-teman mau cek kolesterol, sebaiknya puasa dulu ya 8 sampai 12 jam. Nah, jadi tujuan puasa ini supaya hasilnya lebih akurat. Nah, kemudian saat puasa misalkan teman-teman ceknya pagi, berarti kan mulai malam ya. Nah, ini kalau untuk minum air putih masih boleh ya. Nah, kalau untuk makan nggak boleh. Jangan minumnya teh, kopi, jangan ya. Air putih itu masih boleh. Kebanyakan kasus memang kekurangan kolesterol ya bisa dipengaruhi oleh asupan ya, jadi kekurangan gizi bisa. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak baik ya, misalkan ikan, kacang-kacangan, ya alpukat, biji-bijian. Nah, ini intinya mengandung lemak baik. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya kolesterol rendah maupun kolesterol tinggi itu sama-sama nggak baik untuk kesehatan tubuh kita, untuk kelancaran tubuh kita supaya bisa berjalan dengan normal ya. Nah, jadi teman-teman ya, kolesterol tinggi, kolesterol rendah, ya itu nggak bagus. Jadi yang bagus adalah kolesterol dalam batas normal. Nah, jadi penting menjaga kadar kolesterol agar tetap normal terkendali ya. Jadi jangan nggak lebih, nggak kekurangan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share video ini, subscribe juga channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.